Halo para pendengar, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja di sana. Dan bagi kalian yang di rumah, semoga tetap bisa jaga kesehatan. Dan bagi kalian yang tetap keluar-keluar rumah, jangan lupa jaga protokol kesehatannya, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, kali ini di Podcaster Interview Volume 2, gue Zai akan membawakan interview kali ini. Dan sebelum itu mungkin gue akan memperkenalkan podcast dulu ya bagi kalian yang mungkin baru denger ini pertama kali senior podcast atau di kanal podcast gitu kan. Apa sih podcast ini gitu? Podcast ini kepanjangannya adalah Portal Podcast. Nah, jadi Portal Podcast ini adalah sebuah media dan juga hub nantinya yang akan ditujukan untuk kolaborasi di ekosistem podcast Indonesia. Nah, sekarang ini podcast secara rutin membagikan konten mengenai podcast di Instagram, yaitu di podcast.id. Kemudian kita juga udah ada di podcast, di berbagai platform podcast, itu Senior Podcast, nama channelnya. Kemudian juga kita membuka juga channel YouTube, namanya adalah Kanal Podcast. Nah, bagi kalian yang mungkin belum nonton podcast Rewind ya, itu cukup viral gitu, itu konten yang baru-baru ini kita upload gitu ya. Mungkin kalian belum dengerin, kalian bisa dengerin di IG-nya podcast di podcast.id pakai R ya. Nah, kalau kemarin kita udah interview NKCTRI, yaitu podcast yang bernuansa sastra gitu ya, atau sendu-sendu, syahdu gitu dengan alunan kata-katanya yang indah. Nah, kali ini kita bakal mengundang podcast yang sangat berbeda nih kontennya dan genrenya. Genre ini bisa dibilang ada misteri juga nggak sih? Bisa dibilang seperti itu ya. Tapi juga bahasannya itu seputar konspirasi dan juga film. Nah, sebelum masuk ke obrolan, jangan lupa pasang kacamata konspirasinya dan tetap open minded karena kita akan ngobrol bareng opini tengah malam. Yeay. Oh, halo, kita udah bergabung nih bersama Diambil. opini tengah malam. Kita ambil sedikit gak apa-apa lah. Ini karena Gak apa-apa. paling ikonik banget nih dari opini tengah malam tuh opening-openingnya. Ciptaan Fedrian. Oh, ciptaan Fedrian. Oh. Iya. Gimana nih kabarnya dari teman-teman OTM nih? Kita singkat OTM aja ya. Oke, baik. Dan ini by the way ya, pertama kali opini tengah malam itu berempat full in frame gitu. Wow, Kita belum pernah nih. Iya, sebelumnya ada Ica kan sekarang. Oh Iya. baru pertama kali. Iya, dan kabar gue baik. So far baik. Kita lagi take a break selama sebulan ya. Februari kita bakal balik lagi, udah nyiapin beberapa konten juga. Dan belum ketemu juga nih sampai sekarang, kita masih online aja bareng Faris, Fedrian, Ica juga. Gitu sih. Oke. Dan yang lain juga sehat ya? Iya. Alhamdulillah Sehat. Oke. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut ke obrolan gitu, ini kan mungkin nggak cuma pendengar opini tengah malam doang nih yang dengerin atau yang nonton interview kita kali ini. Mungkin juga ada para pendengar podcast yang mungkin tertarik gitu dengan opini tengah malam. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih, pengen tahu gitu personil dari opini tengah malam nih siapa aja sih kalau boleh tahu? Oke, dari gue ya. Gitu. Gue Bimo gitu. Apa nih yang mau dikenalin nih? Apa gue harus menjelaskan daily rutin gue atau gimana? Mungkin perkenalan nama, terus juga role-nya mungkin perannya. Oke, boleh. Oke. Nama gue Bimo gitu. Gue mungkin member opini tengah malam gitu. Kalau dibilang peran gue di opini tengah malam itu mungkin lebih fokus di produksi konten ya. Gitu, mungkin dari nentuin kita akan bahas apa gitu, planningnya selama sebulan itu mau kayak gimana, terus sosial medianya opini tengah malam itu mau dibentuk seperti apa, cara promosinya kayak gimana gitu, dan ya kurang lebih ke produksi konten sih gitu. Itu kok dari gue. Dan mungkin Fedrian, apa Fed peran lo? Editing lah dia sama buat skrip dia. Jelasin Fed. Halo. Ya, nama gue jadi Fedrian. Gue juga member opini tengah malam nih. Berempat kan, Meca. Jadi tugas gue di opini tengah malam banyakan sih paling editing sih, sama bantu-bantu Bimo aja nih kalau dia butuh skrip. Soalnya dia juga kalau misalkan padat kan gue paling bantu bikin skrip gitu. Dan by the way nih, mungkin sedikit fakta aja ya. Rata-rata itu
itu opini tengah malam konten yang viral gitu, misalnya yang pendengarnya banyak itu biasanya kalau nggak dari Fedrian dari Faris gitu. Paling banyak di gitu. Fedrian. Iya, dia punya sedikit apa ya? Kalau konspirasi itu gorengan-gorengannya itu. Wah, jangan-jangan orang dalam Mantap lah. Freemason ya? Iya nih. Ya mungkin selanjutnya dari apa? Gue dulu ya? Ya. Oke, kenalin nama gue Faris. Jadi role gue akhir-akhir ini sih lebih banyak di editing sih, karena kebetulan lagi sibuk sama kerjaan. Nah, selain editing juga biasanya gue di desain, dan kalau di thumbnail, kalau kalian suka ngeliat di YouTube tuh biasanya gue yang bikin. Dan kadang juga ikut-ikut jadi host juga sih. Oh, iya. Sebulan sekali lah. Sebulan sekali ya. Ya apapun semua apa sih bentuk editan di Opini Tengah Malam itu dari Faris. Gitu. Jadi selama 6 bulan selama podcast dari thumbnail untuk podcastnya, untuk YouTube itu semua dari Faris. Termasuk logo gitu. Logo semua. juga. Oke. Dari awal ya Bim ya. Iya dari benar. Episode 1. Iya benar sih. Belum ganti lagi ya? Iya. Ini Ica nih paling banyak nih role-nya nih. Apa? Udah boleh ke gue nih. Iya, boleh. Oke. Gue Ica. Gue baru beberapa bulan gabung di OTM dan gue yang paling cantik sendiri. Iya. Siapa? Ada saya. Kedua Fedrian paling cantik. Pasti. Kalau gue di OTM itu duplikatnya Bimo aja. Jadi sometimes nge-host, kadang juga lebih banyak di itu sih nge-tweet gitu. Jadi review film, terus kadang ada shit postnya juga. Itu dikit banget sih, tapi kalau lagi mood aja gitu. Jadi Ica itu apa namanya? Dia lebih fokus di Twitter gitu. Jadi Twitter Opini Tengah Malam itu followersnya naik gara-gara Ica. Karena Ica itu apa ya? Pasarnya Korea gitu loh ya. Dikirain gampang menggoreng isu ya. Iya. Ica membuka segmen baru. Betul. Gitu. Ica membuka segmen baru untuk Opini Tengah Malam. Gue memperhatikan itu juga sih. Karena kan sebelumnya kalian Korea-Koreaan agak sedikit ya. Iya, nggak ada malah. Nggak ada ya. Dan ini diisi oleh Ica. Iya, kurang lebih gitu. Oke, ini kita udah tahu nih nama masing-masing dan role-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian mau protes gitu, protes desain nih ke siapa? Desainnya kurang nih, berarti udah tahu nih pengen protes kemana. Terus kalau boleh tahu nih kesibukan kalian selain nge-podcast gitu, itu apa aja sih? Mungkin dari Kak Ica dulu. Kalau gue budak korporat biasa, tapi emang WFH setiap hari udah nggak pernah ke kantor gitu sejak bulan Maret. Ya, jadi ya meskipun ya kalau ada luang pasti banyak luangnya sih. Nah itu diselipin sama yang nge-tweet ya. Kadang mikirin kita bakal bikin konten apa lagi kayak gitu. Cuman yang easy aja paling kayak review drakor gitu sih, yang daily aja gitu, yang nggak banyak pikir. Tapi gue mau konfirmasi sebentar deh. Gitu. Kayak Ica ini ada di iklan Genius nggak sih? Iya tuh. Mirip. Mirip apa? Iya. Bener kan? Gue juga. Jadi gue baru tadi pagi gue ngeliat iklan Genius kan. Ini beneran nih Ica Otaya bukan sih? Gue lihat lagi, kok mirip? Ini beneran ya? Mahal kita bayarnya, Fet ya? Gitu. Mantap. Ya, mungkin selanjutnya dari siapa nih? Gua nih kali ya. Kalau gua ya sama lah kayak Ica. Budak korporat juga gitu, cuma beda korporat aja. Dan ya kerjanya sejauh ini seminggu WFH, seminggu WFO gitu. Jadi ya mungkin untuk WFH biasanya gue pakai untuk ya bikin konten untuk YouTube dan podcast gitu. Jadi ya kita cuma bisa akhirnya karena udah pada punya kerjaan masing-masing ya seminggu sekali gitu. Oke. Gitu sih. Kalau dari Bang Faris? Kalau dari gue selain podcast sih akhir-akhir ini sibuk di freelance sih. Iya, bikin komik itu aja sih.
sama main game. Berarti emang art banget ya. Seni banget ya. Oke. Dari Fedri mungkin? Iya sama sih, kalau gue juga udah kerja sih kebetulan. Cuma karena kebetulan kantor gue tuh masih kecil gitu, startup dia. Jadi masih bisa nyolong-nyolong masuk sih sebenarnya. Kira nyolong barang, Fed. Bukan. Makin kecil itu kantor. Makin kecil ya. Startup nggak naik-naik jadi. Iya. Oh, oke. Kita udah kenalan lah ya, kesibukan masing-masing dan segala macamnya. Nah, mungkin kalau kita ngomongin awal terbentuk nih, gue mungkin nggak terlalu ngulik-ngulik lagi karena gue setelah dengerin episode 0 kalian ya, itu udah ada kenalan ya. Avengers. Jangan dong. itu kalau di situ udah memperkenalkan diri tuh. Jadi mungkin bisa lanjut teman-teman bisa dengerin episode 0-nya tuh ya. Aduh. Gue akan review sedikit. Delete. Tapi mungkin gue akan review sedikit gitu ya. Kalau nggak salah tuh kalian bilang ini yang masih bertiga itu ya, kalian adalah teman dari SMA, bener ya? Iya, benar. Dan waktu itu siapa tuh yang lagi makan bakso? Kita bertiga Iya. Lagi makan bakso. Kemudian Bang Faris ya, atau Bang Fedri yang dengerin. Bang Fedrian. Fedri yang dengerin Do You See What I See kalau nggak salah, bener ya? Berarti itu Faris, Deng. Nggak mungkin Fedri yang dengerin Do You See What I See. Oh iya. Oh berarti kalian emang terinspirasi dari Do You See What I See atau gimana? Itu Enggak sih. yang men-trigger sih sebenarnya. Dia yang men-trigger Sebelumnya kayak jarang dengerin podcast aja. Terus emang tertarik sama horor kan. Dan kebetulan setelah yang mereka meledak di channelnya Raditya Dika itu tertarik untuk ngikutin gitu. Oh, kalian udah tahu nih bahwa ada platform yang bisa menyalurkan hobi kalian gitu ya? Iya, benar banget. Fedrian sih lebih tepatnya yang ngejelasin tentang platform podcast ini. Yang apa ya, ngasih itu gue belum tahu sebelumnya podcast itu bentuknya seperti apa, tapi Fedrian kasih tahu nih ada platform, ada wadah nih yang oke banget, cuma audio doang, dan kebetulan juga kita nggak, kalau depan kamera udah pasti ciut sih, nggak bakal ini ya. Makanya akhirnya ya udahlah, nih boleh nih kayaknya audio doang, nggak kelihatan muka gitu. Walaupun tetap kaku-kaku kalau lihat di episode 1 Avengers. Ya awal-awal lah wajar. Iya, awal-awal pasti. Awal wajar. Tapi kalau dibilang inisiatif gitu, yang tiba-tiba muncul, kita bikin podcast yuk, itu dari siapa tuh? Nggak tahu, kalau gue sih Fedrian saat itu, dia nawarin. Cuma dia ngasih opsi ke kita, ke gue sama Faris, kita bahasnya apa, film ya. Saat itu emang film yang ada di kepala kita. Karena kebetulan emang dari SMA suka nonton film gitu, dan kayaknya asik nih bahas film. Gitu sih. Oke. Kan kemudian Ica baru bergabung di 2020 ini gitu. 2020 kemarin gitu ya, beberapa bulan kemarin. Gue pengen tahu gimana sih ceritanya bisa gabung sama Opini Tengah Malam. Apakah lu diiming-imingi penghasilan besar atau ditepok pundaknya terus tiba-tiba pas sadar udah bergabung gitu? Gimana sih? Coba versi Ica dulu deh. Iming-imingin saham. Waduh, saham apa nih? Dapat berapa persen nih? Jadi penipuan nih. Gorengan. Itu pertamanya ya Bimo minta bantuan sih buat bantuin Bimo untuk handle sosmed, terutama Twitter, karena waktu itu emang pengen fokusnya di Twitter gitu kan. Nah, tapi gue tuh di situ nggak langsung mau, jadi kayak mikir-mikir karena masih kerja juga, bingung bagi waktunya kan. Habis itu kebetulan nih Koronces, ya udah, Bim gue bosen juga gitu kan. Ya udah ada obrolan sedikit personal, jadi ya udahlah kayaknya menarik gitu. Jadi ya udah bantu Bimo. Gitu. Oh, dikirain ada kena gendam gitu, enggak ya? Ya maksudnya Ica juga suka nge-tweet di Twitter pribadinya tuh tentang review film atau apa, kayak gue mikir kenapa enggak dia review di Opini Tengah Malam aja gitu loh. Enggak ada salahnya review Korea di Opini Tengah Malam gitu, dan ya opini Ica tentang film juga menurut gue oke juga. Jadi ya udah gue join lah ibaratnya. Sambil membuka pasar Korea dan juga perempuan. Yes.
Betul banget itu dia. Join Bang. Iya benar. Nah, kalau ngomongin tentang podcast kalian gitu, tentang bahasannya dan segala macam gitu. Ini kan ada konspirasi kan, pasti ada banyak macam tipe-tipenya gitu, kemudian pasti ada perdebatan segala macamnya gitu. Nah, gue pengen tahu sih pertimbangan kalian tuh dalam memilih topik tuh gimana sih prosesnya gitu? Apa utamakan yang lagi trending atau memang yang nih gue lagi abis baca ini kita bahas ini aja, atau gimana nih prosesnya, seperti apa tuh kalau boleh tahu? Oke. Mungkin dari gue ya. Gue sama Fedian yang sering buat konten untuk konspirasi, untuk ide gitu loh. Mungkin dari gue, nanti dari Fedian gimana cara dia proses cari konten gitu. Kalau dari gue pribadi sih jujur ya gitu, kalau gue lebih nyari konten yang sedikit general gitu. Dan yang menurut gue kira-kira bisa dikemas menarik aja dan bisa ada penjelasannya tuh nggak cuma konspirasi gitu loh. Jadi kita bisa ada, karena sejujurnya kalau dari kita bertiga nih, gue nggak tahu ya, mungkin unik ya gitu loh. Faris itu yang paling realistis gitu dari gue berdua sama Fedrian gitu. Iya, pasti mencoba kalau kita bahas horor pun mencoba kita cari Faris cari apa sih bahasa ilmiahnya atau penjelasannya gitu loh. Ya Fedrian emang goreng aja. Percaya aja Bet ya. Biar heboh. Ya kan sempat nyebutin juga tuh kan Faris sang realistis. Aduh. Itu Fedian malu tuh kalau bilang itu. Belum disebutin lagi tuh di akhir-akhir ini ya. Ada yang nggak mau soalnya Kak. Ada yang nggak mau, ada yang dikatain gitu. Temennya katanya. Tapi tuh bagus tahu buat ini apa buat merek apa sih, buat branding pribadi. Iya. Orang udah gue tawarin jangan Fedrian labil deh, apa terserah dia gak mau. Jadi merah muka. Ya kayak gitu sih. Gitu. Kalau dari gue pertimbangannya mungkin gue bisa, referensi gue utamanya mungkin gue buka-bukanya itu BuzzFeed Unsolved di luar. Channel luar itu kayak BuzzFeed Unsolved tuh suka nyeritain tentang konspirasi-konspirasi juga, dan kenapa enggak kalau diangkat di Indo. Dan gue juga sebenarnya nggak terlalu melihat ketika saingan atau di YouTube yang udah ngebahas konspirasi itu gitu. Mungkin sebut aja misalnya Nancy Judge gitu, gue sering banget nontonin dia gitu. Kalau dia bahas dan Opini Tengah Malam bahas, gue nggak ada masalah gitu, karena menurut gue Opini Tengah Malam punya khasnya sendiri gitu. Pertama, kita bertiga dan format kita tuh diskusi gitu. Jadi gue tuh nggak pernah yang namanya memberikan list pertanyaan gitu. Jadi kayak gue research punya gue sendiri, gue lempar skrip generalnya ke grup, Fedrian research, Faris research, dan kita nggak udah mau rekaman setup kita nggak cerita apapun tentang konten itu. Jadi nggak saling tahu tuh apa yang disiapkan. Iya, gue nggak tahu Faris nyiapin apa, Fedrian nyiapin apa, dan ya udah pas rekaman baru akhirnya reaksi-reaksi yang muncul ketika gue kaget ya emang gue baru tahu di saat itu gitu. Oke, menarik. Kayak gitu sih. Mungkin dari Fedrian, dia suka unik sih kalau nyari konten gitu, tiba-tiba orang hilang lah, gue juga nggak tahu, tiba-tiba orang hilang yang nggak pernah balik gitu, tiba-tiba dia tahu aja gitu. Dapat dari mana gue nggak tahu tuh. Kalau enggak sih, sebenarnya nggak ada cara khusus sih cara nyari topik kayak gitu sih. Cuma kayak gue sering baca-baca Quora gitu-gitu. Jadi setiap malam tuh suka nge-scroll gitu lama kan. Jadi kayak tahu-tahu dapat kasus gini, terus ya gue lempar aja ke grup gitu, kayak nih bahas gini seru gak nih. Terus kalau ya berdua kita rembuk sih biasanya sih buat nyari topik itu. Jadi kayak setuju nggak nih semua. Jadi kalau semuanya setuju terus pada seru, baru diangkat gitu loh. Gitu aja sih. Oke. Dan apa ya, untuk kayak fakta-faktanya sendiri gue juga nggak tahu tiba-tiba kayak Faris dapat dari mana gitu. Karena jujurnya kan kalau artikel ya Fet ya, kita baca gitu. Kalau udah artikel Inggris biasanya gue nggak terlalu banyak baca gitu. Gue malas banget translate. Cuma Faris mungkin tuh bisa dapat banyak insight gitu loh kalau dari konten. Mungkin kan karena kadang kita ada yang ngambil konspirasi luar juga kan. Nah kadang tuh artikel Indo nggak selengkap artikel yang dari luar gitu loh. Benar. Ya kalau dari Wikipedia aja kita udah kelihatan kan. Wikipedia kita juga kurang bahasannya. Tapi kalau misalkan tadi kan konspirasi gitu, kalau tema film gitu, apakah pertimbangannya apa yang lagi tren atau gimana tuh? Nah ini kalau film nih sebenarnya yang cukup dipikirkan sih kalau menurut gue pribadi gitu. Karena kalau seandainya mau review film,
itu biasanya yang apa ya, urgent atau yang emang lagi tren gitu terkadang. Tapi kita kadang nggak punya. Dulu mungkin kita punya waktu banyak gitu ya, Fed, ketika Chucky keluar kita ayo nonton bertiga gitu, habis itu review gitu. Nah sekarang akhirnya mungkin untuk tetap mengikuti tren itu, gue sama Ica biasanya yang segmen monolog gitu, yang cuma monolog, dan itu gue biasanya gue taruh cuma di YouTube 10 menit doang gitu. Oh iya. Dan kalau untuk review filmnya sendiri, gue udah punya segmen sendiri sih, dalam arti mungkin interview bareng orang gitu, dan atau enggak kalau seandainya gue Faris Fedrian buat konten bareng film, lebih ke ngebahas apa ya, film tapi ada konspirasinya, atau film based on true story gitu, atau misalnya 3 film favorit apa gitu, atau film anim Fedrian misalnya. Oke, Fet ya. Yo ikan. Ngakuin dia sama Fet. Tenang, gue juga wibu, Bang. Nah, kan Fet. Tadi ada Rainer tuh, Fet. Ya kan? Kebetulan tadi ada Bang Rainer tuh. Iya, benar. Ini suka dikatain mulu ya? Fedri ya? Iya. Parah banget, pantesan ya. Sebenarnya gue nontonin juga gitu loh. Iya. Cuma ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tantangan gitu, ketika kalian mungkin kan ada berembuknya gitu, berembuk dulu kan. Nah di situ pernah nggak sih kalian tuh sampai debat dan akhirnya ada berantemnya gitu? Pernah nggak sih dalam menentukan materinya yang akan di upload gitu atau dibahas gitu? Ada nggak? Oke. Pasti pernah gitu. Mungkin Ica belum sampai ke tahap itu ya, Ca. Apa sih debat konten ya? Masih aman ya. Masih aman gitu. Pernah sih. Mungkin bisa disebut aja konten yang sebelumnya, Rothschild. Rothschild itu Fedrian tuh tadi nawarin konten apa ya, Fet ya? Bukan Rothschild tuh, Fet. Diana. Oh iya, kematian Lady Diana, kecelakaan Lady Diana. Gitu. Nah, Fedrian tuh bilang nih, gue punya unik gini kronologinya gitu. Tapi di situ gue Rothschild gitu, karena gue pikir Rothschild tuh konspirasinya lebih oke untuk penutup konten opini tengah malam gitu. Ya udah kita diskusi dan akhirnya karena untungnya kita ganjil ya bertiga gitu untuk nentuin konten konspirasi. Biasanya penentunya di satu orang, di Faris biasanya. Iya benar. Gitu. Iya kan? Benar. Gitu. Biasa Faris tuh jadi decision maker-nya gitu kayak. Kalau gue beda pendapat. Bimo biasa ada pendapat nih, biasa Bimo ada, gue ada, biasa tuh selalu Faris yang ngambil dari kayak sisi yang lebih baik tuh mana, terus biasa Faris tuh yang nentuin kita. Gitu sih. Tapi ya meskipun misalnya kita punya 2 pilihan kayak gitu, ujung-ujungnya pilihan yang nggak dipilih bakal dibahas juga sih sebenarnya. Iya. Di episode selanjutnya. Iya. Disimpan buat episode besar selanjutnya. Berarti Ica belum ngerasain tuh ya? Kan kalian berempat nih nanti. Belum. Ini kan genap tuh. Tahun ini lah ya, Ca ya. Tahun ini lah. Belum kelihatan Bimo galaknya. Masih di baik-baikin ya? Iya. Oke. Tapi selama kalian nge-podcast gitu ya, kalian ada pengalaman menarik nggak sih? Pengalaman lucu atau pengalaman sedih gitu selama nge-podcast? Baik dalam ketika nentuin materi atau ketika setelah di-upload itu. Itu ada nggak pengalaman menarik? Oke. Ica mungkin jawab dulu, Ca. Ica udah 2 konten nih, Ca. Gimana, Ca, pengalaman lu, Ca? Kalau YouTube baru sekali kemarin. Iya. Ya, itu kampret sih. Ini Bimo yang ngedit ini. Jadi kan ada baru sekali. Jadi pengalaman pertama gitu kan. Masih banyak catatan gitu. Oh iya. Nah, bingung nih abis ini ngomong apa ya, padahal garis besarnya udah tahu gitu. Cuman ya adalah sedikit blank gitu. Kayak nyebutin nama pemerannya gitu kan. Terus gue lupa, ya udah gue baca. Ya harapan gue ya di-cut dong. Ya nggak mungkin gitu secara. Gue lihat di YouTube, ada blooper sedikit. Ya gitu. Kalau Ica tuh suka nggak pede gitu, karena dia bilang, Bim ini gimana ya, padang suka nggak, ntar malah bikin opini tengah malam pendengarnya turun dan lain-lain gitu. Gue tuh selalu ngingetin gitu, sampai sekarang mungkin gitu, opini tengah malam tuh ketika kontennya udah dikeluarin ya udah siap aja nerima apapun masukannya gitu loh. Dan kita buat juga
ya kita suka dengan tema itu gitu loh. Jadi bukan emang kita nggak suka dan kita paksa buat gitu. Pokoknya semua konten yang udah keluar dari Opini Tengah Malam itu adalah konten-konten yang emang kita suka gitu. Mungkin kalau ditanya tadi kesedihan atau kelucuan ya dalam buat konten, banyak banget sih gitu. Banyak banget gitu. Kita tuh banyak banget yang off record tapi ya Fet ya. Maksudnya is gitu yang kita udah cut gitu lah. Banyak lagi rekaman tiba-tiba apa sih satu file yang akhirnya kita tag ulang gitu, yang moodnya juga udah turun gitu. Itu ada, gue lupa tapi konten mana. Ada ya konten itu ya? Apa? Konten yang kita tag ulang ya? Banyak, biasa di awal-awal. Iya gitu. Iya. Ada yang sampai sekarang juga nggak tayang gitu. Yeah. ada. Ada banyak lah bro. Kelucuan, kalau apa mungkin kesedihan atau apa, mungkin ada momen di mana kayak mungkin Faris lagi capek, Fedian lagi capek, tapi konten harus naik gitu loh. Akhirnya gua gitu loh, karena kalau gua kan lebih ayolah nih buat nih, kita belum ada konten gitu. Mungkin mereka kesel gitu sama gua di saat itu. Cuma ya mau nggak mau naik buat gitu, dan efeknya ya mungkin ada yang jadi moodnya kurang atau gimana gitu. Kurang maksimal lah ya. Ada gitu, pasti ada. Ada suara motor atau suara ayam tuh, ada nggak? Oh banyak. Ada tiba-tiba anjing gonggong Fedian kaget. Oh iya, gue juga ngalamin tuh yang kayak gitu-gitu berarti ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tadi soal apa namanya pede nggak pede setelah diupload gitu, dan kalian menerima respon dari para pendengar atau penonton. Pernah nggak sih kalian tuh diserang gitu sama pendengar gitu karena ngebahas sesuatu atau berbeda pendapat gitu, pernah nggak? Coba Faris, pernah nggak Is? Lebih ke apa ya? Karena kan kita bahas konspirasi ya, hal yang belum tentu pasti gitu. Jadi kan biasanya itu kita banyak ngomong katanya atau denger gitu. Nah banyak yang komen kayak katanya mulu dipasin. Maksudnya kan ini konspirasi gitu. Ini sebuah teori. Jadi ya diterima aja sih sebenarnya. Orang namanya juga konspirasi ya. Banyak kita lah, banyak khususnya di noise ya Fet ya, bagian yang bumi datar ya. Wah, habisnya itu. Karena kan di sana bisa komen kan. Kita habis pokoknya ya, tapi ada respon positifnya juga. Kita udah kena dari mungkin head yang dari segi konten, ada yang dari audio ya. Audio yang kayak apa sih? Aduh ini amatir banget sih. Coba contoh dong Musuh Masyarakat, Coki dan Muslim, audionya bagus. Sedangkan kita mikir kayak anjing, kita cuma pakai audio clip on 6.000 waktu itu belum beli alat 6.000. Malu banget tuh ya. Gue tahu banget yang kalau ke podcast dipegang Fet, bukan dicampur. Karena takut noise. Aduh. Pegel. Tapi kalian pernah gabung noise ya? Kita pernah gabung noise ya. Dibandingin sama Coki Muslim mulu ya. Coki Muslim jauh banget gitu kan. Semuanya juga kayak gitu ya. Malah sampai ini loh, sampai asik doang. Oh iya. Sampai di komen kan kalau emang kita kan bercanda kan dari SMA kan selalu ada kata asik gitu ya, Be. Katain asik kayak doang di komen. Asik dulu, asik. Asik. Iya, juga kita ketawain juga sih sampai ngakak juga. Iya, itu bakal jadi pengalaman yang mungkin bisa diceritain juga kali ya sama anak cucu ya. Iya, tapi dulu kan kalau nggak salah kalian pernah bikin channel Discord ya? Iya nggak sih? Iya benar. Nah itu sekarang masih ada nggak sih atau gimana tuh? Iya masih ada gitu. Awalnya kita tuh, kita dulu ya Fet ya sama Faris juga pertama kali buat setiap malam Jumat kita tuh ada diskusi konspirasi atau film gitu. Jadi kita akan bahas satu konspirasi, kita diskusi menurut kalian apa fakta-faktanya, kita bener-bener kupas itulah gitu sampai malam gitu. Cuma ya semakin kesini kesibukan makin banyak gitu. Akhirnya nggak ke-handle, dan untung banget masuknya Ica sangat-sangat ngebantu banget untuk Discord. Akhirnya Ica buat apa Bim, kenapa kita nggak buat nonton bareng sama orang-orang yang di Discord gitu. Akhirnya buat Netflix party ya Ca. Kita nonton bareng gitu. Ica sih sebenarnya yang emang ngaktifin banget Discord-nya lagi gitu. Gue berharap sih masih bisa diaktifin karena kan udah lumayan banget membernya, dan mereka welcome banget sama Opini Tengah Malam. Gitu. Dan gue cari-cari juga di bio nggak ada ya. Di mana tuh kalau untuk masuk lagi boleh nggak kalau yang baru nih, yang baru-baru nih? Kita sih masih welcome gitu, boleh-boleh aja. Cuma terkadang kan nggak enak ya, emang lagi
lagi off juga gitu. Tapi kita pasti bakal masukin ini, dan gue sebisa mungkin ketika ada yang kayak udah nonton film ini dong, gue pasti bakal respon sih gitu. Cuma kalau untuk ngebuka topik kita ngebahas satu tema, terkadang ya itu sih nyari waktunya gitu. Mungkin untuk Netflix party sih oke, karena kebetulan gue suka nonton ya kan, untuk ngisi waktu luang, dan kenapa nggak nonton bareng teman-teman yang di Discord gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin lah soal podcastnya, bahasannya, dan proses kreatif kalian gitu. Sekarang gue pengen lebih mengenal dari personalnya gitu kan. Soal ini deh, kesukaan masing-masing gitu kan. Karena kita kan podcaster interview gitu ya. Jadi kita juga pengen tahu nih dari sisi podcasternya sendiri seperti apa. Nah, kalian kan bilang di awal mula kalian ngebentuk OTM itu adalah karena kalian juga hobi juga gitu untuk ngomongin konspirasi dan film gitu ya. Nah, hobi kalian selain nge-podcast itu apa aja sih? Kalau misalkan dari Fedrian dulu itu gimana? Hobi? Ya boleh, Fedrian. Boleh. Kalau hobi ya sebenarnya sih, hobi sih nggak jauh beda nih kayaknya sama 3 orang ini. Apa tuh? Nonton kan. Nonton. Iya. Cuma kalau udah berkurang sih, biasa paling nonton, main game bareng mereka sih biasanya nih dulu. Makanya jadi gampang loh gitu ngomongnya dulu podcast. Iya sih benar. Baca komik, Fed? Oh iya. Masih lo masa dilupain sih. Manga ya? Nemenin Fedrian ke Gramet nyari diskonan ya. Ingat. Kalau nge-podcast pasti nggak tape mulu nyari komik yang murah. Oh gitu. Itu kan nggak kelihatan tuh ya. Kalau dengerin di audio ya. Itu kalau yang lain? Dari Faris mungkin. Faris lu. Iya, kalau gue sama sih nonton meskipun berkurang juga akhir-akhir ini. Jadi lebih ke main game, baca komik juga sih. Oke. Gamenya apa? Game yang lebih ke misteri kah atau gimana kah? Apa ya? RPG sih akhir-akhir. Oh, RPG. Seru. Iya. Oh iya. Menarik juga kalau RPG itu kita bisa sambil mikir juga dan segala macam ya. Iya. Tapi kalau dari Ica gimana? Gue paling bikin konten sih, maksudnya konten pribadi, jadi konten creator. Apa tuh konten pribadi? Konten pribadi banget konten creator. Boleh tahu nih. Aduh. Jadi ya seneng aja gitu bikin video. Jadi apa aja dikontenin, yang penting bikin video, terus ada postingan di IG Stories biar orang tahu kalau gue tuh masih hidup gitu kan. Ya gitu. Baca buku gara-gara situasi kayak gini, jadi baca buku yang psikologis gitu. Terus ya nonton juga udah berkurang mungkin karena terlalu sering ya belakangan beberapa bulan akhir ini di rumah terus, jadi ya udah nonton terus, jadi kayak too much, ya udah cari yang lain apa nih yang bisa dijadiin hobi gitu. Tapi kalau misalkan bikin konten dijadiin hobi ini beruntung banget nih Opini Tengah Malam nih ngerekrut Ica ya. Ica. Tapi masih malu dia kalau dikeluarin kontennya di Opini Tengah Malam. Kalau dari Bimo gimana? Ya sama sih, gue bisa dibilang sama lah sama Faris Fedrian ya. Kita dari SMA gitu, main game bareng gitu, main FIFA, main bola, kita main futsal gitu, hobi nonton udah pasti gitu. Kita nonton kalau misalnya sendiri-sendiri tuh kita biasanya di rumah masing-masing kalau mau nge-review. Tapi ini sebenarnya fakta aja sih ya. Kalau misalnya kita mau bahasnya film horor, udah pasti kita nonton di rumah Faris barengan. Kita pasti bakal ngeluangin waktu 1 hari gitu loh untuk nginep mungkin, atau enggak kita nonton film horor barengan gitu. Karena jujur gue pribadi, gue masih sampai sekarang belum berani untuk nonton film sendiri. Dari horor ya, untuk horor ya. Oh horor. Sama lah sama Fedrian. Gitu. Oke. Berarti ya sesuai lah ya dengan apa yang menjadi bahasan dari OTM ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal topik favorit gitu ya. Tadi kan OTM ini ngebahas film dan juga konspirasi. Nah, gue pengen tahu nih, masing-masing dari kalian nih lebih suka konspirasi atau film? Dan topik dari film atau konspirasi apa nih yang paling kalian sukain gitu? Mungkin dari Bimo dulu kali.
Oke, kalau ditanya film atau konspirasi sebenarnya Hmm. apa ya? Gua lebih suka bahas konspirasi sih, Konspirasi. karena diskusinya lebih cair gitu. Gue Hmm. suka aja sama opininya Fedrian, opininya Faris yang tiba-tiba muncul gitu, yang akhirnya juga nambah knowledge gue gitu. Iya. Tapi kalau film sendiri, gue juga suka gitu. Gue suka karena gue suka nonton film gitu. Cuma kan kebetulan yang gue tonton belum tentu Faris Fedrian udah tonton gitu. Oh, iya. Gitu, dan review film sebenarnya juga kalau dibilang gue juga nggak jago. Maksudnya bukan orang yang ngerti banget teknis film gitu. Jadi itu lebih sulit aja menurut gue, lebih sulit nge-review film dibanding konspirasi. Karena apalagi yang mau dibahas ya gitu. Kalau untuk satu film gitu sih. Ditanya kalau episode favorit gue apa ya? Mungkin ya itu apa ya, Fet ya? Gue bingung juga nih. Anunnaki mungkin episode 70. Anunnaki ya. Anunnaki. Oh itu Anunnaki yang kita 2 kali tag, Fet. Oh, gitu. 2 kali tag itu. Kenapa diserang sama Anunnaki? Oh enggak. ya. Itu kurang apa sih namanya? Gue lupa karena problemnya apa. Teknis, lebih ke teknis ya, karena kita tag ulang. Mungkin sama horor ya. Karena kalau horor nih, cerita horor tuh udah pasti nih setupnya itu kita tuh lampu semua mati. Kita semua lampu mati malam, dan itu malam, kita selalu tag tengah malam, emang tengah malam gitu. Dan ada lah yang ya udah, kita ada yang tiba-tiba kita lagi bahas terus teman kita waktu itu ngundang salah satu narasumber merinding sendiri, ya akhirnya udah deh stop itu yang kayak seru aja sih gitu. Iya. Kalau dari Faris mungkin? Ya favorit dibahas sebenarnya konspirasi sama misteri, kayak yang orang pembunuhan, orang hilang, gitu-gitu sih, yang true story gitu, itu menarik juga sih, karena researchnya seru juga. Thriller gitu ya? Kayak yang misalnya Ted Bundy gitu, pas ternyata kita nonton filmnya tuh story-nya tuh lebih banyak daripada yang kita kira gitu. Dia nggak cuma seorang serial killer, tapi menurut gue seorang eskapis juga yang bisa kabur dari penjara berkali-kali. Itu keren juga sih. Kalau dari Fedri gimana? Gue juga sama sih sebenarnya sih, konspirasi sih. Karena ya gitu, biasanya kalau bahas konspirasi tuh ada video-video yang kayak ganjil gitu, kayak gak jelas gitu akhirnya gitu. Dan juga kalau review film sebenarnya gue nggak jago sih, malah nggak bisa malah. Kalau lu nonton di episode awal tuh, gue kalau review film tuh pasti suara gue getar terus diketawain ya sama ini gue itu males gue sebenarnya sih ngomongin film. Tapi dia paling lancar tuh kalau waktu review on Titan itu Nazi apa bukan tuh ceritanya. Itu lancar itu. Menarik banget itu. Terus kalau dari Ica gimana? Topik favorit? Film favorit. sih, Ica. Ya, lebih ke film karena kurang jago nih konspirasi, maksudnya kurang tertarik juga. Tapi ada beberapa yang isu general lah, emang rahasia umum, terus kepo juga, kayak gitu-gitu aja sih. Nggak yang fans berat gitu. Tapi kalau film udah pasti Korea? Nggak juga sih. Nggak juga? Oke. Nggak juga. Film thriller gitu. Thriller tuh lebih apa ya, seru aja gitu. Horor enggak, tapi tegang iya gitu. Nah kalau topik favorit pertama kali ya Bim, Thinking of Ending Things. Oh ya, Thinking of Ending Things. Itu pertama kali banget nge-host bareng Bimo, dan lumayan makan waktu sih untuk research gitu. Ya gitu, dan menarik banget filmnya. Mungkin Ica belum pernah kita bahas konspirasi atau misteri bareng gue Faris Fedrian gitu. Jadi belum kena apa sih hype-nya gitu ya, Fet ya. Belum kena virusnya nih ya. Iya, belum gitu. Virus bahasan Freemason, Illuminati nih. Kalau udah tahu mah menarik banget tuh dibahas ya. Tapi untuk kan kemarin gue sempat minta untuk Spotify web itu ya. Nah, gue penasaran nih, dari kalian masing-masing sebenarnya podcast apa sih yang paling atas, yang paling kalian dengerin gitu? Mungkin kan dari Faris kali. Apa nih urutan pertama ini? Jarang sih sebenarnya dengerin podcast.
Jadi nomor 1-nya malah OTM. Oh, OTM. Tapi yang iya. gue dengerin selain OTM itu Ah? juga nemenin tidur sih. Jadi sambil dengerin conversation itu podcastnya Red and Link sih. Ear Biscuits. Oke. Tuh. Tapi kalau untuk referensi kan selain podcast gitu, itu apa? Lebih ke YouTube sih. Kayak tadi lebih ke BuzzFeed Unsolved itu sih. Hmm. Benchmarknya di situ. Oke. Kalau dari Fedri? Kalau podcast ya sebenarnya gue juga nggak tiap hari banget sih dengerin podcast tuh, kalau paling cuma kayak lagi pengen aja gitu. Cuma yang paling sering didengar gitu ya, sebenarnya gue sering denger Lambe Malam sih. Iya sih. Iya dulu tuh Fit ya. Salah satu panutan ya. Iya benar-benar. Itu apa? Cabangnya Lambe Tura atau gimana? Oh, bukan. Oh. Bukan. Iya. Kalau dari Bimo gimana? Gue sih untuk podcast yang pertama kali itu gue dikasih videonya Lambe Malam, gue suka. Kalau sekarang tuh Oposisi, tapi sayang gue nggak tahu dia sekarang lagi jarang banget upload ya. Iya. Oposisi gue suka banget. Itu apa ya, mungkin ya referensi gue untuk ngepodcast juga. Karena kan gue bertiga gitu. Mereka tuh asik banget. Gue nggak tahu kenapa mereka bercandanya itu relate aja gitu. Terus yes, Sumbu Pendek gue suka banget gitu. Kita pernah kolaborasi Fet ya bareng Sumbu Pendek gitu. Dan gue pengen banget lagi kolaborasi sama mereka. Cuma mereka kan sekarang udah di Noise ya, fully Noise gitu. Oh iya. Ya di Spotify-nya udah nggak update lagi, dan itu salah satunya gue masih dengerin di Noise juga ya, si Sumbu Pendek. Terus habis nonton film, kalau untuk filmnya gitu. Dulu ada Showbox untuk referensi nonton podcast filmnya gitu. Gue sih cukup sering dengerin podcast ya, karena kan kayak misalnya berangkat kerja atau apa naik motor, kadang gue suka sambil dengerin podcast. Sekarang gue lagi dengerin Pita Kuning podcast gitu. Si Panji Pragiwaksono gitu. Cuma ya sisanya kalau di rumah misalnya gue paling YouTube juga sih gitu. Tapi podcast sih untuk di tempat kerja pasti podcast gue. Oke. Kalau dari Ica? Gue rapot. Rapot. Favorit all time. Rapot ya. Iya. Itu paling rame sih. Oh iya. Benar. Paling gitu. Nggak ada jedanya omongannya. Iya. Keren. Yang kedua tuh rintik sendu kali buat tidur. Rintik sendu ya. Ya itu kalau buat tidur itu. Terus akhir-akhir ini paling lagi dengerin apa sih tuh yang Marlo sama Marco. Seruput Nendang. Seruput Nendang itu tapi nontonnya di YouTube. Yang di YouTube. Iya, gacor banget sih mereka. Mereka berdua emang dua bersaudara gacor sih ya. Gacor banget. Nggak yang ke anaknya Kick Andy ya kan. Oh iya. Dan kalau ngomongin nge-podcast gitu ya, kalian ada perubahan nggak sih yang dialamin setelah kalian nge-podcast gitu dari masing-masing kalian gitu? Misalkan kayak followersnya makin naik gitu, atau makin jaga-jaga gitu, jaga diri di postingan pribadi atau gimana? Dari siapa dulu? Dari Bimo mungkin? Gimana? Bimo close friend terus kalau nge-post, Bim. Di kalau gitu sih, Cak. Nggak gitu kan. Nggak. Kalau gue pribadi ya, yang gue rasain setelah nge-podcast itu apa ya? Ya mungkin pertama followers Instagram ya nambah. Followers Instagram tuh nambah, tapi gue nggak pernah ngejaga untuk gue nge-post story sih, atau apapun yang gue post gitu ya. Apapun yang gue mau post ya gue bakal post aja. Gitu. Kalau dari gue sih, dan gara-gara nge-podcast Opini Tengah Malam juga kan gue pernah diundang di yang ITB untuk sharing tentang podcast juga gitu. Dan ya itu perubahan-perubahan sih kerasa, dan itu lebih kerasa lagi di sosial media Opini Tengah Malam gitu. Jadi ada followers Opini Tengah Malam naik gitu, dan ada yang nge-DM juga, ada yang komen-komen gitu, ada yang nge-email, ada yang itulah menurut gue yang lebih kerasa setelah nge-podcast ya, karena kita punya sosial medianya Opini Tengah Malam. Mungkin pendengar-pendengar Opini Tengah Malam itu kalau mau komen lebih ke sosial medianya Opini Tengah Malam dibanding personelnya sih gitu. Dan Discord pun salah satu efek dari Opini Tengah Malam juga sih. Gitu. Kalau dari gue ya senang aja sih gitu loh. Dan banyak juga jadinya sharing, kenal sama orang baru juga dari segi podcaster dan dari segi pendengar gitu. Kalau dari tuh gimana?
Banyak tuh Fedian tuh fansnya. Fedian apa? Enggak. Asik, ada sampai yang gini Fed kalau setiap Apa buat tuh? konten. Ini ada Fedrian Kun Oh, nggak? ada ya? Ada ya? Gue cari komennya Fed kalau itu. Waduh. Gimana tuh? Apa yang perubahan dialami? Apa yang dialami itu perubahannya? Apa ya? Sebenarnya yang paling gue rasain sih paling kayak di wawasan aja sih selama nge-podcast tuh kan episode kita udah banyak banget ya Bim, sampai 100 lebih kan topiknya kan nggak mungkin sama kan, pasti berbeda-beda. Jadi kayak ya banyak gitu, terus juga di sosial media tuh banyak yang kayak bang bahas ini dong, terus jadi kayak jadi tahu aja gitu. Jadi kalau temen cerita, gue udah tahu duluan gitu. Jadi udah nggak kaget gitu sih. Jadi bisa ngedit juga ya Fet ya kita. Nah, iya banyak sih. Itu DM-nya dibalas-balasin nggak atau disimpan aja? Balas. Gue kalau untuk sosial media lebih banyak gue sama Ica gitu. Ica lebih ke Twitter, gue Instagram. Sejauh ini ya nggak ada satupun yang miss, maksudnya nggak ada satupun yang gue nggak balas gitu. Even email pun gitu, gue pasti balas. Tapi karena jarang cek email ya, kayak yang email gue balas punya lu kan itu jarak berapa hari gitu karena gue baru buka gitu. Dan gue sangat welcome banget Opini Tengah Malam tuh kalau seandainya ada podcaster lain yang ngajak untuk kolaborasi. Even itu podcaster baru atau yang udah ongoing gitu. Karena Opini Tengah Malam dulu gitu ya Fet ya, kita Faris juga kita pengen kolaborasi sama ini nih, cuma mereka mau nggak ya gitu. Kayak habis nonton film kita kolaborasi pun kita seneng banget gitu. Jadi ya sampai sekarang gitu sih, kita open banget kolaborasi dengan siapapun gitu, nggak mandang status podcastnya. Tapi maksud gue lebih ke DM pribadi gitu. Kan DM pribadi ada. Faris Kun. Ada yang disimpan. Ada yang Faris tuh mungkin ya. Kadang-kadang kan suka ada yang kayak gitu kan. Gimana? Fallback bang, asik. Oh iya banyak sih yang kayak gitu. Faris ngalamin juga atau gimana? Ya kalau interaksi di sosmed sih ya ada sih. Beberapa meskipun nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi mungkin yang berpengaruh lumayan besar tuh ini sih kayak lebih kenalan sama orang baru. Karena kan gue sebenarnya orangnya tertutup gitu ya. Dan juga agak nggak suka ngomong gitu. Lebih suka diem gitu. Jadi karena podcast dipaksa untuk kenalan sama orang baru kan, untuk collab. Terus dipaksa juga untuk ngomong depan kamera, mengutarakan pendapat ya gitu. Itu sih yang paling berpengaruh. Rutinitasnya berubah nggak jadi sering desain? Masih sih sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Kalau dari Ica gimana? Perubahan apa nih dalam beberapa bulan ini? Perubahan followers, OTM nambah. Justru dampaknya ke OTM ya? Iya, OTW 10K kalau kata Ica. OTW 10K biar bisa swipe up. Iya sih, itu kayak tujuannya sih. Iya. Tapi ada, jadi kita tuh ada pendengar yang rajin. Jadi setiap kita upload pasti dia rajin ngepost terus nge-tag kita. Iya, nge-storyin itu ada. Nah, itu menurut gua paling berkesan sih di situ. Jadi emang beneran dia suka sama kitanya secara personal juga gitu, selain sama kontennya kayak gitu. Dan itu bikin makin semangat sih kalau gue ya. Jadi bukan fans apa ya, fans elah. Asik, fans Ica. Kayak Ica harus suportif ya, pendengar yang suportif, loyal dan suportif itu ya. Karena Ica belum aktif banget sih untuk buat konten, karena gue berharap sih Ica aktif, karena apa ya, konten Korea tuh benar-benar ditunggu banget gitu. Makanya ketika yang kemarin monolog pun kan di YouTube juga ada banyak yang komennya kan. Akhirnya perdana nih Mbak Min gitu. Ya. Tapi yang gue tunggu sih kalau dari gue pribadi ya, kayaknya episode konspirasi Korea gitu. Oh, itu udah ya. Itu udah. Yang kapal Sewol itu loh. Kapal Sewol. Oh iya benar. Mungkin yang lainnya gitu ya, di balik kematian. Kan ada tuh kemarin kalau nggak salah bunuh diri ya. Oh iya. Itu mungkin tahu. Menarik banget. Tapi gini, ini kan kalian udah banyak bikin soal konspirasi. Gue pengen tanya sih, penasaran aja nih. Kalian pernah dapet pesan dari seseorang yang berasal dari yang kalian sebut gitu? Ada nggak? Pernah nggak?
Siapa nih? Wah, Nggak ada. Nggak ada dari Freemason. Oh, saya dari Freemason gini. Saya mendengar wah bahasan-bahasan ini menjelek-jelekan gitu. Nggak ada ya? Nggak ada Nggak sih. ada. Aman ya, aman ya. Nggak ada. Paling flat earthers ya, Fet ya. Oh, flat earth. Wah, Nggak. Sejauh ini sih aman ya. aman. Karena kita kita selalu ngeklaim juga di awal kalau seandainya ini ya ini cuma opini pribadi dari gua sama Fedrian gitu. Kita juga nggak ngehasut untuk lo percaya apapun yang kita bahas ya opini tengah malam gitu. Jadi harusnya aman. Sejauh ini sih aman ya. Orang belum terkenal banget. Opini belum terkenal anjir. Siapa gitu maksudnya. Itu tadi kita udah ngomongin lah tentang pengalaman masing-masing gitu yang menarik. Tapi gue penasaran juga tentang sebenarnya arti OTM buat kalian masing-masing tuh sebenarnya apa sih bagi kalian gitu. Mungkin dari Ica dulu mungkin. Wow, gue ya. Dalam nih Ica. Ayo. ATM. Sejauh beberapa bulan ke belakang ya, gue nggak pernah ketemu secara langsung, apalagi sama Faris sama Fedrian. Ini pertama kali banget nih beneran yang tatap muka, karena terakhir kita tuh gelap tuh kamera lo Bim kemarin Bim. Iya emang lampu kamar Faris itu lagi digelapin. Ya gitu. Kalau Bimo kan teman kuliah nih. Dulu sih kita nggak gitu dekat, cuman semakin apa ya, kayak gue ngepost film tentang film gitu terutama, terus dia kayak sependapat gitu. Jadi makanya kenapa Bimo nge-approach gue, terus kita jadi makin bisa improve gitu, selain di samping teman kuliah gitu kan. Ya ATM apa ya, ya kayak temen kecil aja sih, meskipun nggak, ya balik lagi nggak pernah ketemu sama Faris Fedrian, tapi karena mungkin kita satu hobi, belum bisa dibilang satu pemikiran, tapi mungkin satu ketertarikan gitu. Jadi kayak ya temen kecil aja gitu. Gitu. Kalau dari Faris, arti OTM buat lo apa? Ya maksudnya kan kita bikin konten gitu ya, konten creator, tapi di balik itu juga kita emang benar-benar teman yang selalu ngobrol gitu. Di luar ngobrolin konten, ngobrolin kerjaan, ngobrolin masalah kehidupan, ada masalah pribadi, itu kita juga ngobrolinnya di circle ini juga gitu. Jadi emang teman dekat sih. Nanti mungkin Ica lama-lama akan nimbrung ke masalah pribadi. Oh dong. Jauh kayak banget tongkrongan sih. gitu. Ya, gitu. Iya. Kalau dari Bimo gimana? Dari gue ya. Iya, gue rada setuju sama Faris sih. Kita kan temenan juga udah lama dari SMA. Malah gue sama Faris dari kecil karena gue saudaraan sama dia. Oh iya. Iya, gue sama Faris saudaraan gue dari kecil, dan sama Fedrian juga temen les SMP gitu. Nah akhirnya di SMA ketemu bareng bertiga, kita sampai sekarang, dan podcast Opini Tengah Malam tuh jadi jembatan untuk gue, Faris, Fedrian khususnya itu ketemu setiap minggunya, karena kan di umur-umur segini tuh biasanya teman udah makin sibuk dengan kehidupannya masing-masing kan. Nah sedangkan kita punya namanya Opini Tengah Malam gitu, yang mau nggak mau kita harus urus bareng-bareng berempat sekarang, yang setiap minggunya udah pasti kita ketemu gitu. Dan ketemu itu jadi tempat yang bukan cuma kita buat konten, tapi kita juga ngobrol dan main game gitu. Jadi ya gue senang aja gitu, jadi seenggaknya seminggu sekali, 2 minggu sekali kita pasti ketemu. Kayak gitu sih. Buat gue ya teman sekaligus yang gue berharap sih seterusnya lah gitu. Mungkin Ica belum terlalu ngerasain, tapi gue berharap sih selesai pandemi ini gitu kita bisa saling ketemu dan buat konten bareng. Jadi Ica juga bisa ngerasain bukan sekedar teman yang satu ketertarikan aja, tapi kita bisa satu pemikiran gitu. Mantap. Dari Fedrian nih, yang kita tunggu-tunggu nih. Ayo. Aduh, sedih nih, Matt. Sedih, Matt. Udah jadi terbeban, gue harus harus beda ya. Kocak, mampus lo harus beda. Ayo lo. Udah sebutin semua lagi. Iya. Aduh, ya kalau dari gue sih ya beda jauh sih sebenarnya sih, jadi kayak getar lagi. Iya, serius Matt. Jadi kayak wadah aja sih untuk
kayak nuangin segala pikiran kita gitu, kayak misalkan ada suatu topik tertentu ya kita bahasnya di sini gitu sih. Jadi referensi utama untuk obrolan gitu ya. Iya, ya. Hmm. Karena apa ya? Nyambung aja gitu kalau ngomongin tentang film dan konspirasi ke mereka bertiga ini sih gitu. Karena belum tentu orang luar atau teman kita yang lain terima gitu ya, Fet ya, dengan obrolan konspirasi. Iya. Banyak banget yang akhirnya cuma apa sih lu ngebahas kayak gini gitu. Dan Faris Fedrian tuh, dan termasuk Ica salah satunya gitu, menurut gua teman yang open banget terhadap obrolan itu gitu. Karena kita tahu ini sekedar obrolan aja, gua nggak buat lu harus percaya gitu. Iya, benar. Jadi istilahnya nih OTM ini seakan-akan jadi kayak tongkrongan gitu ya buat kalian dan juga selain untuk mempererat untuk sebagai lingkungan pertemanan, tapi juga kalian berharap ini sebagai hub gitu ya, atau nantinya akan dijadikan korporat nih atau gimana? Waduh, nggak tahu ya. Kalau itu kita ya jalanin aja gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari audiensnya yang kita udah kumpulin nih ya. Kan kita tanyakan nih ke kalian. Sekarang kita bacain pertanyaan ini dari Instagramnya podcast dan juga ada dari Instagramnya OTM ya kemarin. Nah ini dari Imriskan. Nanya dong, kenapa namanya Opini Tengah Malam? Apa pada suka begadang? Ini mungkin ada sambungan ini ya dari pertanyaan yang lain, mungkin bisa langsung dijawab sekalian juga dari Bagas Sutomtoms ya. Kenapa OTM logonya 3 serigala dan kenapa serigala? Kenapa nggak 2 serigala tuh? Ini tambahan dari gue ya. Keren juga ya. Ya niat tambah 1 serigala lagi nggak tuh, kan kalian berempat tuh. Boleh ya kan. New season nih. Tergantung Farisnya aja nih sih kalau mau nambah serigala ya, ada waktunya apa enggak serigala. Mungkin kalau dari nama Fedian bisa bantu jawab, kalau dari logo Faris bisa bantu jawab gitu. Faris lah duluan boleh. Kalau serigala sih ya karena namanya sih sebenarnya sih. Opini Tengah Malam kan apa yang keluar pertama kali kalau lu tengah malam gitu loh. Hewan apa? Gue sih mikirnya lebih ke hewan sih. Jadi hewan tengah malam apa sih yang menarik untuk dijadiin icon atau karakter di logo? Jadi sorry by the way, ini apa? Kita pernah ini ya kita pernah kena celak logo kita. Kenapa gitu. tuh? Katanya apa Fetis apa namanya? Apa tentang serigala? Furis. Apa gue kurang paham ya. Katanya fetis yang gitu. Pendengar aja. Iya di Facebook ya post gitu. Aneh banget. Dikonspirasiin balik. Balik. Jadi kan ada bulannya juga, terus masing-masing serigalanya itu pakai kaos yang merepresentasikan konten yang akan kita buat gitu temanya. Serigalanya Fedrian pakai tema konspirasi, Bigfoot, Bimo pakai tema film, dan gue pakai tema pop culture gitu, X-Men. Itu aja sih. Iya. Dan logo kita sebelumnya bulan doang ya. Itu kalau mungkin ada yang belum tahu tuh logo awal. Dan nggak mungkin juga ya kalau misalkan burung hantu gitu, tiga burung hantu gitu, kayak agak-agak kurang ya. Kayak lebih bagus serigala sih. Ya, benar-benar. Soalnya nggak ada burung hantu yang putih kan, putih banget buat Fedrian. Lebih limbat sih burung hantu. Iya limbat. Iya, burung hantunya boleh limbat. Sih. Ya. Boleh sih ada limbat ya. Bakal masuk shit post juga kayak itu. Jadi si podcastnya diem aja nanti kan. Kalau dari Fetri itu, kenapa tuh namanya Opini Tengah Malam? Apa ya? Ini gue sebenarnya juga lupa nih, coba kalau dari lu loh, Fet. Ini nama dari lu loh, Fet. Dari episode 0 nih kayaknya lupa juga nih kalau nggak salah. Iya nih, apa ya? Kalau nggak salah sih kita sering main sampai malam ya, Bim ya. Nah. Oh, kalau nggak kita nyari namanya tuh tengah malam. Kita gak gitu. Kita sambil ngumpulin ide tuh tengah malam. Tapi nggak nemu-nemu Fet namanya. Jadi tuh kayak ketika kita mau buat podcast, namanya apa? Yaudah kita pikirin hari ini udah harus dapat nama, tapi nggak ada yang mikir apa, nggak nemu-nemu gitu. Gue tadi namanya gue kalau nggak salah ada ngajuin bahasa Inggris gitu. Terus kata Fedian, gue pikir namanya kita mau yang nyeleneh-nyeleneh.
kayak opini tengah malam gitu. Ya udah itu aja. Ah, Ya ya. akhirnya baru ketemu filosofinya ya ternyata oh ya kita rekaman juga setiap hari tengah malam gitu dan ternyata format kita juga ngasihnya opini-opini pribadi juga kayaknya oh ya udah masuk kebetulan sama gitu. Ya, yang nama iya cocok logi lah Fet ya kita mah yang tadinya contoh malah jadi beneran ya namanya. iya karena kalau nggak gitu nggak jalan. Oke. Tapi nanti bakal niat nambah satu serigala lagi nggak tuh? Mungkin. Ada mungkin nggak ada. Iya. Ini ada pertanyaan Tupai lagi. aja deh gue. Oh, tupai. Iya. Ini ada dari Joshua Toar. Ups, bukan sorry. Salah. Oh ya. Ups and down selama podcasting OTM. Jadi mungkin maksudnya itu titik terendah dan titik tertingginya dari OTM tuh menurut kalian tuh kapan sih gitu selama ini? Ya pasti dari pandangan masing-masing gue Fedrian Faris Ica beda-beda ya gitu. Iya. Gitu. Mungkin Ica juga belum sempat ngerasain juga down-nya bukan down sih mungkin ya. Apa sih namanya? Perkembangan gitu loh dari awal gitu. Karena kan jatuhnya kita nge-podcast kan opini pribadi, kita juga gue Faris Fedrian bukan siapa-siapa gitu. Followersnya juga nggak ada nyampe 500 waktu itu gitu. Ya udah paling benar-benar down-nya atau mungkin mencoba upsnya ya nggak ada yang dengerin gitu. Nyoba dengerin dari sharing ke teman-teman atau gue maksa. Dulu gue maksa Ica juga, Cak dengerin dong karena gue juga nggak tahu Ica saat itu suka apa enggak gitu loh. Maksa teman gue yang ya buat nambah listener aja atau buat bantu sharing gitu. Banyak kalau ups and down-nya gitu. Cuma kalau dari gue sih yang kerasa banget ya di awal-awal tahun gitu. Karena benar-benar ya podcast banyak banget dan kita tahu mungkin sampai sekarang kalau algoritma podcast untuk Spotify juga udah better banget sekarang. Kalau dulu kan ketika lu mau dengerin satu podcast lu harus nyari gitu. Kalau di YouTube kan lu dengerin satu video di sampingnya ada recommended video yang relatable dengan video yang lu tonton gitu. Di podcast kan nggak ada. Itu yang susahnya kan. Nah itu susah banget, sangat-sangat susah banget gitu. Dan ya kalau apps-nya mungkin ya banyak. Salah satu yang gue seneng waktu itu sempat masuk top chart juga di Spotify gitu. Ya mungkin gue sekarang mungkin opini tengah malam udah nggak akan masuk lagi. Karena yang 200 besar udah nggak bakal masuk lagi. Waktu itu pernah masuk juga dan terakhir juga masuk trending yang kapal Sewol itu seneng banget gitu dan akhirnya sampai sekarang ya udah kita jalanin aja opini tengah malam. Itu kalau dari gue. Tapi nggak tahu dari Faris Fedrian gimana, dari Ica gimana. Kalau dari yang lain gimana? Sama sih kalau gue sih. Nggak beda jauh lah. Paling kalau ya lagi capek tapi harus buat ya Bim. Iya, gue setuju banget gitu. Iya. Kalau dari Faris mungkin ketika permintaan desain menumpuknya atau gimana nih? Kalau dari gue sih ya akhir-akhir ini sih karena banyak kerjaan jadi tadinya kan sebelum ini kan kita bikin waktu itu saat apa ya pas udah semester akhir lah udah mau lulus gitu jadi udah benar-benar santai gitu dan kita bikin untuk iseng-iseng dan hobi aja dan ketika ini jadi serius kan dan gue udah punya kerjaan ini agak susah nih ngatur waktunya yang tadinya gue reguler jadi host gue nggak punya waktu sebanyak itu sekarang dan kita itu sempat rapat agak lama tuh nentuin gimana solusi yang paling terbaik buat biar kita tetap jalan terus gitu. Lagi mencoba adaptasi lagi ya. Iya. Dan untungnya hasilnya sekarang lumayan sih, malah makin naik terus dan malah jadi banyak apps-nya gitu. Kita ada kolaborasi sama Sinekrip. Terus iya itu salah satunya. Iya, banyak pendukung, kita buka karya-karya ternyata responnya positif banget. Iya, kita nggak nyangka sebanyak itu gitu lah. Oh iya. Kalau dari Ica nih apa ngerasain apps aja nih gara-gara Ica jadi naik gitu OTM-nya. Downs-nya lebih ke jenuh sih. Jenuh gitu terus jadinya nggak bisa kasih maksimal gitu buat OTM kayak gitu. Buat apps-nya mungkin lebih ke engagement Twitter ya. Misalnya gue kayak nge-review nge-post apa gitu, nge-review beberapa untuk bikin thread terutama itu jadi apalagi untuk akun-akun film lain juga nge-retweet jadi kita ada plusnya juga dari situ.
Luar biasa banget. Tapi emang semuanya pasti ngalamin hal itu ya. Tergantung kita bagaimana manage-nya itu supaya kita bisa kembali berjalan lagi dan kembali bisa naik lagi. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Marco_Panda. Kalau Kak Ferdi dan Kak Faris masuk jurang dan cuma satu yang diselamatin, cuma satu yang bisa diselamatin, Kak Bimo pilih siapa? Nah, kok dia cuma bertiga ya? Berarti Bimo selamatin Ferdi, Ica selamatin Faris, masalah selesai ya kan? Iya, masalah selesai gitu. Iya kan, ini berarti nggak ngikutin nih. Oke, tapi kita ini aja nih lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Andro_Sunarko. Awal mula bisa join bikin konten sama Sinekrip, gimana tuh? Nah ya tuh, gue juga penasaran tuh. Gimana tuh kalian bisa bukan join, istilahnya kolaborasi dengan Sinekrip? Ceritanya seperti apa tuh? Ya, jadi itu di awal tahun di akhir tahun 2019, waktu itu habis nonton film, podcast habis nonton film tuh kita udah cukup kenal lama juga. Salah satu podcast yang sering gue dengerin juga, nah itu namanya Kak Mustafa. Dia dulu waktu dia masih kuliah di Bandung tuh kenal sama Arya Sinekrip. Gitu. Dan kebetulan juga si Arya pengen banget nih buat konten bareng podcast yang ngebahas tentang film. Nah, dia minta tolong si Mustafa ini cariin podcasternya. Nah, itu Opini Tengah Malam diajak sama habis nonton film. Di sana kita buat kolaborasi satu konten, dan akhirnya si Karya nawarin gimana kalau Opini Tengah Malam nih buat satu segmen sendiri di Sinekrip tentang konspirasi atau film gitu. Dan rekamannya kalian rekaman sendiri di rumah, nanti videonya gue yang edit. Oh, jadi dari Sinekripnya lagi nyari podcaster gitu untuk bikin konten sama mereka gitu? Nggak nyari podcaster sih, cuma dia pengen nambah segmen aja gitu. Dan mungkin kebetulan mungkin gue kurang tahu juga, mungkin tertarik sama Opini Tengah Malam yang kalau ngebahas konspirasi dan film juga gitu. Dan kita dulu reguler ya, seminggu sekali pasti ada ya. Seminggu sekali ada konten Sinekrip, ada konten podcast kita di Opini Tengah Malam. Cuma ya emang akhirnya kita harus milih aja gitu, harus Sinekrip atau Opini Tengah Malam. Dan akhirnya Sinekrip kita, kalau seandainya ada tema-tema penting aja Fet ya, kita kolaborasi sama Sinekrip gitu. Ya pasti adalah 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu. Mungkin kayak kemarin aja. ngomongin yang Tenet ya. Ya, Tenet itu terakhir Tenet. Puyeng ya? Sangat puyeng ya? Sangat. Time travel kan kalian juga pernah ikut ngebahas itu kan ya, berarti? Iya, betul. Bang Arya, oke. Ini ada pertanyaan juga nih dari Mutia Rafa _ dia ada 2 pertanyaan nih, jadi langsung gue bacanya dua-duanya. Rekam podcast berapa kali? Wah, mungkin maksudnya rekamannya tuh dijadwalin seminggu sekali atau ditabung banyak dulu nih baru kemudian diupload. Dan pertanyaan selanjutnya itu sehari nonton berapa film, berapa series gitu. Nah, itu gimana tuh kalau masing-masing dari kalian? Mungkin siapa dulu yang jawab? Iya, mungkin kalau itu gue jawab karena kan gue yang lebih ke produksi konten kan. Iya. Gitu. Dulu iya kita jadwalin, karena dulu tuh Faris masih bisa juga untuk seminggu sekali, Ferdian juga masih bisa. Kita jadwalin, gue lupa di hari apa, pokoknya tengah malam udah pasti. Gitu. Nah, kalau sekarang mungkin udah pasti sebulan sekali. Gua Faris Ferdian nongol tuh udah pasti sebulan sekali. Itu ya biasanya di akhir bulan ngebahas konspirasi yang emang berat banget, yang durasinya pasti banget lebih dari sejam gitu. Dan untuk kalau sekarang ya paling seminggu sekali pasti ada gitu. Dan Ica kadang suka baru satu sih dia ngasih konten gitu. Mungkin gue kurang tahu nih kalau Ica tiba-tiba syutingnya kapan gitu. Gitu sih kalau gue sih biasanya gue nyari seminggu sekali pasti. Kalau nonton berapa hari satu film ya? Iya. Biasanya seminggu gue pasti bakal nonton. Kalau bisa kadang gue sehari satu tapi series ya. Gitu. Series ya? Iya, kalau gue sih pasti nonton gitu. Buat dia sambil nemenin tidur aja gitu. Kalau dari Faris mungkin sehari berapa kali nonton nih? Aduh, sekarang udah jarang banget sih gila. Jarang ya? Paling iya sehari tuh ya satu episode aja sih series. Dari series satu episode. Kalau dulu sih mungkin bisa satu film 5 episode, tapi sekarang udah nggak bisa kayaknya. Lagi ngikutin apa sekarang nih? Terakhir itu kan Mandalorian. Sekarang masih lagi lanjutin ini sih Brooklyn Nine-Nine. Itu ya yang lama bukan sih? Iya. Oh iya. Kalau dari Ferdi gimana nih? Kalau gue juga, kalau film sih gue udah lama banget nggak nonton film sih sejujurnya. Gue lebih ke series gitu sih, karena memang
waktunya kan padat gitu. Jadi kalau series kan cuma 30 menit gitu ada ya. kan, kalau enggak 40 menit. Jadi paling gitu sih. Nonton series paling satu sih. Apa tuh, Fet? Apa Series ini? apa? Haikyuu, My Hero Academia. Anime Asik. ya, anime. Kebuka nih. Lagian 20 menit, 30 menit ya. Kan gue asumsinya ke sana, Fet. Itu ya anime ya, bener ya? Coba tolong dikonfirmasi. Iya, apa sih paling sekarang Rick and Morty gitu. Kalau anime masih nabung si Attack on Titan. Iya, Oh, nabung. Sama-sama Fet, setuju gue. Jadi nggak ditonton dulu gitu, nggak ngikutin dulu. Benar. Asik. Gue spoiler nih, Fet. Gue udah nonton yang barunya. Iya. Kalau dari Ica gimana nih? Udah jarang banget sih. Paling akhir-akhir ini ya mulai harus ada nonton lah daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Jadi seminggu 2 kali. Seminggu gitu. 2 kali. Kemarin habis kalau series ngabisin ini sih. Apa ya? Apa sih? Yang kemarin Bin? Lupin. Gak sih? Bukan. Monster apa? Itu loh. Oh, Sweet Home. Drakor Sweet Home. Oh, Sweet Home. Iya. Iya. Itu kalau film udah habis. Oh, udah habis. Seminggu. Udah. Waduh, itu ngejar banget lama. Ya. Iya. Terus terakhir nonton Clouds. Gitu. Iya. Katanya sih sedih, cuman ya sedih sih, cuman nggak sampai tersedak-sedak. Sedek gimana? Gitu. Keselak. Itu mah keselak, Ca. Jangan sambil minum. Oh iya, salah. Oke, ini ada kalau list nonton sih sebenarnya banyak, gue yakin. Banyak ya? Kalian semua. Banyak Cuma nyari waktunya. Di my list banyak. Iya. Numpuk ke my list kayaknya. Numpuk kayak itu ya, karena belum ada waktunya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Odagoma Reinhardt. Kalau dikasih kesempatan bikin film atau series, nah ini siapa nih sebagai produser gitu kalian nih? Mau bikin tentang apa? Siapa sutradara, penulis, dan pemerannya? Lalu kenapa? Nah, ini kalau OTM semuanya bikin film nih. Mungkin. Udah ya Fet ya, tapi nggak tayang aja. Oh gitu. Udah ada. Enggak emang kayaknya nggak jadi deh. Udah tahun lalu cuma kayaknya nggak jadi, cuma di editing. Kalau waktu itu sih kita pernah sempat buat gitu. Kayak drama radio pun kita pernah buat juga kan. Drama podcast gitu, horor gitu. Ya kurang lebih kita ada skrip kayak film cuma nggak ada visualnya. Kalau film kita short movie udah syuting tapi tinggal editing. Cuma nggak tahu kelar apa enggak ya. Gue biasanya nulis. Kalau Faris yang biasanya yang bantu ngedirect gitu. Tahu nih, Feden mau jadi apa? Talent? Kagak dah. Gue lightning. Lightning McQueen ya? Lightning. Petir kali. Jadi petir. Kucing dong gitu. Mobil hijau tuh. Kali kocak. Ica, lu mau jadi apa, Ca? Ica, ya. Jadi kameramen aja deh. Oh iya, Ica bagus. Yang main siapa, Bin? Yang main siapa dong kalau kayak gitu? Main gampang lah. Gampang ya, nanti join lagi. Mungkin pendengar Opini Tengah Malam nih kalau misalkan mau jadi pemainnya ya, langsung aja email di Opini Tengah Malam. Iya. Ini udah habis nih untuk pertanyaan dari audiens ya atau pendengar Opini Tengah Malam. Mungkin kita untuk ini ya, kan kalian lagi rehat nih ya. Apa sih yang kalian lagi siapin nih untuk kedepannya? Boleh dikasih tahu nggak bocoran-bocorannya? Iya, mungkin yang disiapin kedepannya kalau dari gua karena gua lebih konten ya gitu. Ya pasti ditunggu aja dalam sebulan sekali itu akan, walaupun Faris nggak akan sering nongol untuk seminggu sekali, tapi dia bakal nongol sebulan sekali dan itu konten yang dibahas juga gila banget gitu. Gue bisa jamin gitu loh. Kita bahas konspirasi yang gila banget atau film yang keren banget gitu. Dan gue punya segmen sendiri yang akan interview narasumber, segmen baru untuk film gitu. Monolog masih ada Ica, masih ada gue juga gitu. Dan mungkin plan kedepannya pengen mencoba menjemput bola untuk media partner lainnya gitu. Kayak gitu sih. Kita tunggu banget nih ya.
kehadiran OTM lagi dengan mungkin ada bahasan-bahasan yang lebih wow gitu yang tidak terkira nanti. Kita tinggal tunggu aja nih seperti apa. Oh iya. Dan mungkin harapannya nih buat podcast kalian sendiri dan juga perpodcastan Indonesia. Harapannya apa? Oke. Gua mungkin untuk OTM sendiri ya, gua nggak muluk-muluk sih. Bisa tetap berempat aja terus sampai untuk tahun ini, untuk tahun depan gitu. Masih bisa ketemu lah untuk kita ngebahas podcast ini karena gue sangat sayang aja kalau kita berhenti di tengah jalan untuk podcast Opini Tengah Malam gitu. Nah untuk podcast Indonesia sendiri ya apa ya, semua harapannya udah cukup tercapai sih. Menurut gue sangat berkembang banget dari segi marketnya untuk pendengar podcastnya, dan podcast barunya juga banyak banget, dan platform podcastnya pun udah mendukung banget para podcasternya gitu. Dan itu jadi membuat lautan podcast Indonesia itu makin berkembang, dan semakin berkembang pun ya mau nggak mau kita yang sebagai podcaster atau yang punya podcast juga ikut ke bawah gitu. Nah gimana caranya aja kita yang sebagai podcasternya ini bisa tetap ikutin ombak itu gitu loh, biar nggak ketinggalan aja gitu. Iya biar juga iklim podcast Indonesia makin oke dan makin gampang dapat iklan ya. Amin banget. Iya. Oke, mungkin terakhir ya, gue bakal minta satu kata dari kalian untuk podcast nih, Nah, kira-kira apa nih yang satu kata dari kalian buat podcast nih? Mungkin dari dari Fedrian dulu deh. Aduh. Mana belum selesai mikirnya Kak, belum selesai. Belum selesai mikirnya, kocak. Satu kata loh, Bet. Bukan kalimat. Enggak, tapi satu kata asik sih. Asik, thank you. Asik. Ayo yang lain selain asik, ayo dari siapa nih? Faris Sukit. Kalau gue sih mungkin mendukung kali ya. Mendukung, karena, support. Iya, mendukung kita yang podcaster ini untuk dibikinin panggung baru lagi di audiensnya dari Kazai dan kawan-kawan itu udah bikin kita senang banget sih. Thank you. Kita juga berharap bisa berkolaborasi lebih banyak pastinya ya dengan kalian juga dan podcaster lainnya. Nah dari Ica nih. Ayo. Gue udah kayak nahan napas jangan. Kan pasti kena aja. Pura-pura ngelek aja. Iya sih benar. Jembatan sih. Ya kurang lebih maknanya kan sama ke Faris gitu kan. Jadi bukan yang dia berdiri independen sendiri, jadi dia kalian tuh menyatukan antara satu dengan lain gitu. Thank you. Makasih masukannya. Mantap. Kalau dari Bimo terakhir. Dari gue sendiri sih bangga gitu. Bangga. Karena makanya gue suka banget sama konsep dari podcast ini. Yang pertama kali kalian juga buatin satu konten feed Instagram itu langsung gue share juga ke Faris Fedian, kita masuk nih portal podcast kayak gini gitu loh. Dan pas gue lihat posannya, feednya juga wah keren banget gitu loh. Dan itulah mungkin salah satu yang mungkin platform lain gak bisa kasih panggung lebih untuk para podcaster yang baru, tapi kalian tuh bisa kasih panggung untuk memudahkan para podcaster baru dapetin audiens gitu. Thank you, makasih banyak banget buat OTM nih yang udah ngasih masukannya juga buat kita dan juga udah mau berpartisipasi di podcaster interview kali ini. Makasih banyak banget buat kalian dan semoga sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Buru-buru nih ya dimunculin lagi OTM nih karena masih banyak banget yang nunggu ya. Iya. Kita berharap OTM bisa hadir lagi di dunia perpodcastan Indonesia. Oke, terima kasih banyak juga untuk para pendengar yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram podcast.id, silakan di-follow ya. Dan kalian juga bisa kasih kritik dan saran di DM IG kita. Follow juga channel podcast kita di Siniar Podcast dan subscribe juga channel YouTube kita di kanal podcast. Oke, gue Zai. Sampai jumpa lagi di podcaster interview selanjutnya. Bye.